pagi anak-anak SD Kristen Elim. Bagaimana kabar kalian semua? Bisa harap hari ini pun semua memulai dengan penuh semangat, amin. Sebelum kita memulai renungan kita mau katakan pujian kita bersama-sama pagi hari. Hati kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah berkat bahkan semua hal yang Tuhan terus kerjakan atas hidup kami. Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau melandaskan itu di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami biar kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan biar kami anak-anak SD Kristen Elim bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang Miss Evi ambil dalam Matius pasalnya yang ke-12. Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Yesus dan Belzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Belzebul pembuluh setan ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baiklah pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenderaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembenderaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah anak-anak, hari ini kita sudah baca sama-sama firman Tuhan bagaimana Yesus suatu hari menyembuhkan seorang yang kerasukan setan,
tetapi ia bisu dan juga tuli. Waktu Yesus menyembuhkannya dan si bisu itu bicara, dia dapat mendengar. Semua orang di daerah itu takjub sama Yesus. Tapi orang-orang Farisi bukannya takjub, mereka malah mengatakan bahwa Yesus mengusir kuasa si jahat atau menyembuhkan orang sakit tersebut dengan kuasa Beelzebul atau kuasanya setan. Jadi Yesus mulai menjelaskan kepada orang banyak, bahkan kepada murid-muridnya saat itu. Nah, yang mau Miss Evi bagikan buat kita hari ini adalah bagaimana pentingnya kita menjaga perkataan kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa Yesus mengatakan kepada mereka saat itu bahwa di dalam Matius pasal 12, kalau tadi kita sudah baca bersama-sama, Yesus katakan begini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Lalu disambungkan bahwa, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Waktu orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit itu dengan kuasa Beelzebul, itu adalah gambaran dari sikap hati mereka yang iri atau gak suka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu apa yang ada di dalam hati meluap keluar lewat perkataan mereka. Karena itu Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi dan orang-orang semua yang ada di situ bahwa apa yang dikeluarkan oleh mulut itu berasal dari hati. Anak-anak, hari ini kita mau belajar untuk bagaimana kita menjaga hati kita. Dengan kita bisa menjaga hati kita, maka kita bisa mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Mengapa demikian? Karena yang pertama, karena dari perkataan apa yang ada di dalam hati itu keluar lewat ucapan-ucapan kita. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembendarahannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendarahannya yang jahat. Kalau hati kita hanya isinya adalah seperti kesal, iri, gak suka, malas, meso, perkataan-perkataan yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif atau semua yang negatif di dalam hati kita, otomatis yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang negatif. Kalau kamu sudah merancangkan akan melakukan sebuah kebohongan, otomatis yang akan keluar darimu adalah perkataan berbohong. Karena semua yang diucapkan mulut sumbernya berasal dari hati. Karena itu tadi Miss Evi bilang Amsal 4 ayat 23, bagaimana pentingnya kita menjaga hati. Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim mau menjaga hatinya dengan baik. Dengan demikian, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberi semangat buat orang lain, buat teman-teman kita atau buat siapa saja. Bukan perkataan yang negatif, bukan perkataan yang menyakitkan, bukan perkataan yang menjatuhkan atau melemahkan seseorang. Amin anak-anak. Karena itu jaga hatimu. Yang kedua, mengapa kita menjaga perkataan kita? Yang kedua, kita berkata bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Karena setiap apa yang kita perkatakan akan ada yang namanya mempertanggungjawabkan. Kamu, Miss Evi, guru-guru, siapa saja akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita ucapkan, baik di depan manusia maupun di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, menurut ucapan kita dibenarkan dan menurut ucapan pula kita dihukum.
Kamu pernah kan karena berbohong kamu dihukum, ya kan? Berbohong sama mama, sama papa, atau guru di sekolah, kamu pasti dihukum. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Anak-anak, belajarlah untuk bertanggung jawab dengan apa yang kamu ucapkan. Dengan begitu, itu juga menunjukkan integritas. Dalam PPK itu integritas. Bagaimana apa yang kita ucapkan sesuai dengan tindakan kita, sama dengan perkataan kita. Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim pun sama. Dia bisa mempertanggungjawabkan kata-katanya dengan baik. Kalau kata-kata kita, hati kita berisi hal-hal yang jahat, perkataan kita perkataan yang negatif, suatu saat nanti di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Wah, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dari perkataan, belum lagi dari yang lain-lain. Karena itu pentingnya kamu, Miss Evi, kita semua menjaga perkataan kita. Itu integritas hidup kita, itu integritas hidupmu, dan dengan perkataanmu kamu dapat memberkati, kamu dapat memberikan semangat, atau perkataanmu dapat melemahkan orang lain. Anak-anak, yang paling penting adalah apa yang kamu isi di dalam hatimu. Tadi Miss Evi katakan bahwa jaga hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu itu yang terpenting. Ketika yang di dalam hatimu adalah firman Tuhan, ucapan syukur, sukacita, kebahagiaan, maka mulutmu akan mengeluarkan hal-hal yang positif, kata puji Tuhan, kata-kata memberkati, kata-kata memberi semangat. Tapi ketika hatimu nggak mengisi hal-hal yang baik, maka kata-kata kutuk yang akan keluar. Karena itu Miss Evi harap paling penting jaga hatimu dengan mengisi firman Tuhan di dalam hatimu. Karena itu renungan kita setiap hari itu penting. Dengan begitu kamu dapat menjaga hatimu dengan firman Tuhan, maka tindakanmu, perkataanmu, sikap hidupmu mencerminkan anak-anak daripada Tuhan Yesus. Itu saja cerita firman Tuhan Miss Evi hari ini. Anak-anak SD Kristen Elim, hari ini kita belajar untuk menjaga hati kita dan memperkatakan hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami belajar bagaimana pentingnya perkataan kami. Karena itu Tuhan tolong kami biar di dalam hati kami berisi hal-hal yang baik, agar apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan positif yang membangun dan memberi semangat buat orang lain. Tuhan tolong kami agar kami bukan cuma berkata, tapi dalam tindakan pun kami adalah anak-anak yang bertindak dan berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tolong setiap kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama dengan orang tua yang mengawasi anak-anak di rumah, Tuhan pun memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Semua guru-guru yang ada pun diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Susi, Tuhan terus berikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.